Comeback again di mana, Cinta? Abi kemana ya? Welcome back. Comeback again di mana? Di acara apa? Viralin aja. Abi kemana sih, Kak? Kenapa ada apa, Abi? Abi kenapa? Bangun tidur, garuk-garuk kakinya katanya gatel. Yang keluar bukan tau apa? Apa? Paku. Kok takut sih? Kok Makanya Bi jangan suka nyinyir sama orang. aduh. Hari ini Semoga semuanya sehat. Oke, amin. Hari ini bintang tamu kita spesial banget. Ada pasangan-pasangan yang seru banget ya. kayak aku sama kamu ya, pasangannya seru bukan banget. dong. Kalau lo berdua jatuhnya kayak sisters ya. Sisters. Dan lo tahu hari ini pasangan ada yang benar-benar lagi fenomenal banget. Lagi jadi bahan omongan para Siapa sih? netizen. Wow. Nanti Harus ditunggu. Iya dong. Tapi ini ada berita viral apa nih, Fik? Hari ini kita ada nggak sih? Viral Coba gimana? Teman viral, kita mau update berita-berita lagi viral nih. Apa aja sih yang sedang diperbincangkan? aja. Abi, hai. Alhamdulillah. Iya. Kenapa Bi? Ekonomi Jakarta sudah bergeliat. Oh iya. Jadi emang kenapa dampaknya? Macet ini sudah. Waduh. Iya, hari Berarti ini memang macet perekonomian banget. sudah mulai bergerak seperti biasa. Macet. Macet. Jalanan. Itu wajar. Kenapa? Tahu nggak kenapa? Kenapa? Masa belum tahu? Kenapa sih? Si Komo lewat. Si Komo dari Jati Bening mau ke Trans TV mau syuting nih di sini. Tapi hari ini nanti ke ruang ganti, Ki gue udah nyiapin bubur sesuai perjanjian gue di grup. Ya. Udah. Hebat, Vicky. Gue kalah sama Abi, gue bilang dia Kerennya nih ya, kalah. teman viral mungkin nggak tahu nih ya. Jadi kalau di Kopi Viral ini kita emang sering ngasih makanan, Bener. sering bawa makanan buat dinikmati pagi-pagi buat sarapan. Nah, sekarang kita update dulu deh berita-berita terbaru nih. Apa, Ndra? Hot masih tompul. Lagi? Suaminya itu kan, yang Tante Ibu Desiar Desi. itu kan. Oh, iya. Kan selama ini tuh belum ngomong Bicara? ya, belum bicara. Nah, emang ya. udah ngomong sekarang? Akhirnya udah bicara. preskon kan? Iya. Iya, Serius, terus apa Ndra? aja sih, Kak? Nah, Terus dia ngomong apa, Ndra? Dalam preskon itu ada serangan balik dalam tanda petik ya, bahwa dia menampilkan satu fakta berupa foto-foto Ibu Desi dengan pria lain. Serius? Iya. Ada fakta foto-fotonya? Kita lihat aja nih fakta visualnya. Mana sih? Nih. Mana, Ndra? Apa nih? Hei, yang Orang nyetrika ada. siapa ini? Itu Bang, saya bilang jahat itu. Bang jahat, ibunya jahat. Ditanya orang, itu kan setting. Ini ada perselingkuhan. Oh, saya nggak tahu ya. Oh, nggak tahu. Jahat. Nanti saya buka semua. Bubar ini urusan. Buka Pak, buka. Enggak, jangan. Enggak boleh. Itu yang dibilang jangan. Oh, jangan ngeri ya. Nanti saya diusir sama anak buah saya. Kesalahan Bagaimana? seperti abang mempunyai rasa kesalahan yang begitu Saya marah karena dia memberikan fitnah. Itu dia tidak fitnah, dia membenarkan fitnah itu. Jahat dong, jahat. Nah itu kan mengenai yang kemarin, apakah belakangan ini mungkin perlakuan bang terhadap abang tidak Gini nih ya. Ini anak-anak 20 tahun saya urus. Boleh tanya sama semua orang. Saya urus nggak? Hah? Ulangi. Saya ulangi, saya tidak menuduh perselingkuhan. Saya hanya menunjukkan faktanya. Itu saja. Silahkan kalian menilai. Berarti yang masalah mami katanya diusir itu benar gak sih Bang? Ya enggak dong. Sudah dijelaskan. Ya oke. Bang, abang mengenal seberapa ini sama laki-laki yang foto sama Ibu Desi itu? Sudahlah cukup lah. Tanya aja sama dia. Ya oke, thank you banget. Waduh. Aku tuh penasaran, tadi aku pengen lihat fotonya. Ternyata fotonya tuh kayak cuma berdiri berdua. Berarti kalau foto pangkuan gimana? Jahat! Hei, Melani! Ramji jahat! Jahat kenapa, Fik? Iya kan maksudnya tadi kayak meragakan sih jahat-jahat. Bikin apa, Bi? Buset sih. Oh, lantainya jahat. Lantainya jahat.
Untung Prada. Oke, lanjutkan. Oke. Lagian lo dikit-dikit mau jatuh Bukan, mau punya Mel. adek lo. Tadi kan gue meragakan karena Iya. ekspresi kekesalan. Tapi yang aneh, lu kenapa sih, Mel? Khusus di momen perkara ini nggak pernah komen. Kenapa lu? Iya. Takut bumerang kali ya. Tapi kan Najis gak Mel ada. kan cukup dekat dengan Bang Hotman Paris. Pernah nggak sih ngobrolin masalah ini gitu? Ya ngobrol secara dalam sih enggak, Ndra. Cuma kan maksudnya kita nggak bisa komen, satu bukan lahan kita. kedua? Kita urus aja dulu urusan kita sendiri, bener nggak, Bi? Itu yang pertama. Yang kedua kan juga kebetulan Bang Hotma, gue juga kenal. Bang Hotman, apa lagi? Juga kan Tante Desiree Jadi lu juga berada di toko tengah-tengah juga. nih. Iyalah, dan semuanya ini kan orang-orang yang ibaratnya nantulang dan tulang-tulang gue. Oke, kalau bisa ditanya gimana menurut lo si A sama si B, lo nggak bisa jawab? Nggak bisa. Idealnya seperti apa? Harapan lo? Itu aja deh. Kalaupun misalnya, kita kan nggak tahu kalau jodoh kan itu udah Tuhan yang menentukan, bener nggak, Vi? Ya, betul. Tapi kalaupun misalnya tapi gue berharapnya mereka nyatu lagi sih. Karena mereka tuh pasangan idola gue. Itu ada video yang berapa tahun yang lalu, bagaimana gue nanya sama Tante Desiree dan juga sama Om Hotma, apa sih rahasianya mereka selalu kelihatan harmonis. Dikasih tahu, aku gini-gini dikasih tahu sama jangan dari Ya mereka. semoga sih bisa mengingat lagi ya mereka Benar, ketika benar, bersama-sama. benar. Karena sekarang ini udah masuk ke ranah hukum, akhirnya pengacara pun juga ikut saling bicara kan. Yes. Nah ini ada nih pengacaranya Bang Hotma yang ternyata memberikan serangan balik. Serangannya berupa apa, Ndra? Lihat nih fakta visual. Mana, Ndra? Bener lu, Ndra. Kesian Vicky dong. Soal isu perselingkuhan antara Bapak Hotma Sitompul dengan Mika Vita Wijaya, istri Bam Samson. Fitnah itu adalah fitnah, dan fitnah itu sangat keji karena sumber beritanya tidak ada, dasarnya tidak ada, tetapi sangat ramai dan viral belakangan ini. Pak Hotma memastikan bahwa itu adalah fitnah, dan kami juga sedang menelusuri sumber informasi itu dari mana. Karena kami sedang mempertimbangkan untuk menempuh upaya hukum terhadap fitnah yang sekarang viral di media. Itu yang pertama, mengenai isu perselingkuhan, bahwa sekali lagi kami tegaskan itu tidak benar, itu berasal dari sumber yang tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Masalah rumah tangga, sebenarnya ini masalah internal antara Pak Hotma dengan Ibu Desi. Pak Hotma memutuskan untuk tidak tampil berbicara ke depan publik masalah rumah tangganya karena Pak Hotma tetap berkomitmen bahwa ini adalah masalah privasi, masalah rumah tangga itu bisa diselesaikan oleh suami dan istri. Kalau sudah melibatkan pihak ketiga, kalau sudah dibawa ke publik, itu akan memperkeruh suasana. Nah, Ndra, jadinya ada maaf ya, jadi berkubu ya sekarang, maksud aku gitu loh. Tadi persoalan rumah tangga, akhirnya kan karena memang ada tim dan tim, baik secara kuasa ataupun apapun, akhirnya jadi mengkubu dan akhirnya jadi ada dua persepsi yang berbeda. Iya, jadinya saling serang menyerang. Kalau dari Indra nih, sebagai lu kan pembawa acara infotainment gosip, seenggaknya lu punya tabungan pengetahuan atau wawasan tentang ini lebih daripada kita. Apa pendapat lu kira-kira Joshua? Joshua diobok-obok akhirnya diobok. Apa, Ndra, kira-kira? Gini, kalau aku lihat sih gini ya, keduanya tadi bilang bahwa tidak ingin mengungkapkan fakta lebih dalam lagi karena ini adalah urusan rumah tangga. Betul. Tapi pada kenyataannya kan sekarang udah diketahui ya Blow up, publik. ya. Dan yang lebih menceramkan lagi adalah banyak dalam tanda petik ya, tuduhan-tuduhan yang belum tentu benar. Oke. Ya kalau kita Akhirnya bicara jadi bola masalah liar, bisa dibilang begitu. Itu dia, Kakak karena Indra. tadi ya ketika Bang Hotma bilang, saya nggak ngomong apa-apa ya, saya nggak bilang ada perselingkuhan, tapi lihat fotonya. Itu kan namanya kayak bingung menggiring juga ya opini kita Oke, ya. Selin, kira-kira bagaimana menurut Anda sebagai seorang wanita di saat misalkan pasangan Anda menunjukkan Anda berfoto seperti itu dengan pria lain? Menurut Anda apakah itu bisa dibilang juga sebagai suatu ada hubungan spesial atau bagaimana? Ini kenapa lagi sih? Tapi kenapa jatuh mulu sih? Enggak, sebentar. Lu hari ini lu Abi Ramji apa Ajis Gagap sih jatuh mulu lu? Enggak, kalau orang anak kecil nih, kalau tiap-tiap jatuh mulu katanya mau punya adik. Kalau udah tua nggak mungkin. Mau punya bini lagi loh. Lo kenapa tadi jahat tuh, anak-anak jahat tuh pada ngeberitain itu. Sedih, Mel. Kenapa? Sedih. Lo kenal mereka? Bukan, gue kena seseorang. Karena berita heboh. Heboh banget, Bi. Heboh lagi. Ada berita heboh lagi. Iya. Terus ada ini berita heboh lagi. Bener, Bi. Gitu ya.
Gue kesian sahabat gue. Lah apa hubungannya sih? Sebelum nikah dia udah nulis list. Ini keluar, ini Iya, keluar, ini iya. keluar. Keluar ini mentah, wah ini mentah, wah ini mentah. Iya. Mentah semua gitu. Sekarang lagi ada berita katanya Kalina hamil. Raffi ya sama Gigi mau hamil. Kalina, kan tadinya udah mau ngidam, hamil. Ada berita siapa? Gigi. Aku suruh masukin lagi. Puas tuh, pada puas. Puas ya. Gak ada hubungannya lah rumah tangga orang sama berita. Semangat ya, semangat ya. Semangat. Tapi ternyata Tadi nanya apa? apa tuh? Tadi Gigi nanya, Ya, dia kan sebagai infotainment host, gosip. gimana Iya. lu bisa menyikapi gitu? Iya. Nanya sama Indra cuman sebagai host. Lah emang nanya sama siapa? Nah sebelah lu lagi ngalamin. Sabar. Tapi gini ya, satu hal juga yang menarik di sini adalah ketika Bang Hotman Paris itu menjadi kuasa hukumnya Ibu Desi, ternyata dianggap dalam tanda petik berlebihan, Oh ya? lebay Dianggap ketika lebay? memberikan komentar. Apa fakta visualnya? Kita lihat tuh. Dandra. Lihat ada. Vicky apa? Saya nih norak gitu. Hotman Paris norak kalau ngomong begitu gitu ya kan. Jadi kami bukan nyoroti masalahnya, tetapi kelakuannya Hotman Paris ini. Hotman, kira-kira kau sama-sama advokat kok gitu? Sama-sama orang Batak. Mestinya kalau dia punya etika, dia bilang gini, sorry ya Bu, sorry ya Pak, saya nggak enak nih, sesama koleha saya nangani gitu. Ini malah menikmati semua nih, kan nggak bener itu. Hotman tuh tutup mulut, itu kuncinya, biar Ibu Desi sama Pak Hotman menyelesaikan masalahnya sendiri. Jangan dia bilang ini kan pengacara, hak saya, betul hak dia. Tapi dia udah lebay, berlebih-lebihan melakukan pekerjaannya. Segala makanan lah dikomentari, segala kue lah, segala... Janganlah begitu, ya kuncinya itu. Berhenti mulutnya itu. Jadi pada waktunya nanti jangan salahkan kalau memang saudara Hotman Paris nggak berhenti juga mengeluarkan statement-statement yang sangat memojokkan dan sangat melukai perasaan si Pak Hotman. Kami akan adakan upaya hukum, ya tentunya dia sebagai anggota Pradi sama dengan kami ada Dewan Kehormatan kok, ya nanti tunggu kita akan laporkan Anda ke Dewan Kehormatan. Saya pikir begitu. Oke ya. Nah, kita mau mengingatkan gitu ya kan, jadilah lawyer yang memang punya etika juga, jadilah lawyer yang profesional dalam pengertian janganlah mengangkat sesuatu yang belum pada waktu. Aku sih cuma berharap satu hal sih. Apa Semoga sih? masalahnya itu cepat selesai. Karena ini kan menyangkut keluarga, itu kan masalah pribadi ya. Tapi sini ada sepengetahuan menarik juga ya. Maksudnya Apa tuh? masing-masing memiliki ya pendapat-pendapat yang menguatkan gitu loh. Kubu di sini, oh bener juga ya. Nah kalau kita lihat di sini, oh bener Iya, juga ya. Jadi tapi- penonton itu memang Makanya ada proses hukum, biarkanlah berjalan sesuai dengan apa adanya. Tapi kalau tadi masalah Bang Hotman, bukannya Bang Hotman emang selalu gitu kalau ngomong hari-hari kan? iya, memang udah stylenya dia ya. Emang udah emang gaya gayanya bicara Bang begitu. Hotman seperti itu mungkin kan. Jadi sih kalau menurut aku apa yang dibicarakan ke media biarlah publik nanti menilai sendiri. Tapi Dan nanti biar menariknya ini- saat mediasi tuh, Ndra. Kalau sidang perkara perceraian di saat mediasi, maka akan diketemukan. Bang Hotman sih benar. bilang bahwa mau apa Ibu Desi saya ikutin, maunya apa saya ikutin. Bang Hotman bilang gitu. Iya. Oke, ya mudah-mudahan kita berharap. Iya. Apapun hasilnya, apa yang kita lihat, apa yang dipertontonkan, mudah-mudahan hal-hal baik. Ya. Daripada Mudah-mudahan kita, bisa kita ambil daripada kita hikmahnya. asumsi, mending gue telepon abang. Coba Coba bisa loh. Bang Hotman, ntar lo ya. Serius loh. Wah, bener nih. Ya takutnya kan daripada kita asumsi, mending kita telepon abang. Ayo coba benar, dong. benar, benar. Telepon dulu Bang Hotman. Kalau Melani kan ada kedekatan ya dengan telepon Bang dulu, Hotman Bun. ya. Coba. Oh sorry, Kenapa? pulsa gue habis, nggak bisa. Yaudah. Kita tinggalkan berita tadi, Yaudah, kita masuk ke berita berikutnya betul, aja ya. Berita selanjutnya, berita tentang siapa? Ada Nisa Nisa Sabian. Nisa Sabian? Iya. Oh berarti tambah mendekati Ramadan sudah mau dekat. Oke. Tinggal berapa minggu lagi, Bi? Kita Jadi lihat ini nih, Emang ada apa lagi, Ndra? Ada foto ketika Nisa datang ke pernikahan temannya. Oh, akhirnya go public ya. Di situ nyanyi juga loh. Seneng deh ngeliat nyanyi lagi ya kan. Nyanyinya menyanyi itu ya pasti ya yang lagu kesukaan gue juga tuh. Apa tuh? Bukan. Beda orang Udah, dong. Iya, tapi ya balik lagi ya. Kita mau lihat dulu deh fakta visualnya seperti apa. Yang Coba mana, Ndra? kita cek. Ini Iya, dia. silakan.
Lagunya enak tuh tahu gue. Lagu apa? Magadir ya kalbi alam, magadir azan bi alam, magadir asrafil alam, tertarik gitu. Magadir, Iya. Ustambil Hayat, Wah. Magadir, Magadir. Jadi, maaf ya, guys. aduh, Maaf ya, jadi guys. inget Maaf gue. ya, maaf Jadi banget pengen ya. nikah lagi. Maaf ya. Lagi. Bagusan suaranya Nisa ya. Iya. Kan kita Benar lah, jauh lah, jauh sekali. Oh, tadi alhamdulillah udah hadir bisa gitu ya ke permukaan. Tapi gue yakin Jadi kok. gimana, Bi? Iya, gue yakin nanti selama bulan suci Ramadan, kalau ada acara-acara apa, gue yakin mereka datang gitu kan. Ke Karena momen yang acara-acara. pas kan di hari atau di bulan yang baik. Tapi tetaplah kita nunggu Terus, karya-karyanya. iya. Oh, karyanya bagus-bagus. Ketika kita tidak setuju apa yang dilakukan seseorang, bukan Betul. berarti kita akhirnya menjauhkan atau tidak menikmati karya-karyanya. Itu nggak betul. fair juga. Tapi Apalagi personalnya karyanya ya. positif ya, Bi, ya. Harus. Berarti lu salah satu mencintai karya-karya gue dong. Gimana? Karya-karya. Karya apa karya lo? Karya lo, karya Kalau Jimmy. lo bingung, Kenapa itu? karya mislak, yang ini juga mislak. Karya lo apa sih? Apa? Karya lo yang paling fenomenal lo tuh Hey, iya. kalau lo nggak ada Ndam Jambaya, orang kan meninggalkan legacy, peninggalan. Mahakarya lo tuh apa? Apa? Ngebobol pintu artis. Itu karyanya. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Nggak ada. Ya kalau insya Allah, kalau antara sama Kalina ini panjang, Iya. lo punya anak, keluarga lo utuh, bagus, Iya. itu baru karya terbaik. Tobat ya, bisa jadi ya. Oke, tapi ini Semangat ya. Bikin lagi yang lain-lain yuk, biar semangat yuk. Kak, nih sekarang tuh ada bintang tamu yang seru banget dan gak Apa kalah ini, lagi Sel? heboh banget sekarang ini. Serius? Kenapa sih Ini dia heboh? Vitinya. Iya Mana, nih, Sel? pasangan kita. Pasangan Ustadz Soleh Muhammad atau lebih sering disebut Ustadz Solmed dan April Jasmine mendadak viral. Usut punya usut, ternyata hal ini dikarenakan video joget unggahan April di akun TokToknya sehingga mengundang perhatian netizen yang pro dan kontra kepada dirinya. Sang suami pun turut membela sang istri dengan memposting status di media sosialnya. Semenjak menikah dengan Ustadz Solmed pada tahun 2011 lalu, April memang sudah jarang muncul di layar kaca dan lebih fokus mengurus ketiga buah hati mereka. Seperti apa ya klarifikasi April Jasmine dan Ustadz Solmed tentang video viral tersebut? Langsung kita viralin aja yuk! Sekarang kita masuk ke curhatan viral. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Kemarin waktu aneh nikahan, aneh telepon lagi sibuk. Iya, pengantin baru, maafin. Kemarin ditelepon lagi sibuk, pas lagi nikahan dia. Sempat ngobrol, tapi pas begitu diminta hadir, akunya kan ada acara juga. Kayaknya Ustadz bukan sibuk deh. Apa? Emang ngindar kayaknya Ustadz. Iya, daripada kok kenapa? Lu ngapain sih? Lu ngapain? Gue jagain. Jagain gimana? Jam sini sudah ngantuk, ketak ke belakang. Makanya gue jagain. Oh ya, oke. Kita ada fakta visual udah deh. Kita udah ngerti pasti kenapa di sini. Ini waktunya untuk klarifikasi. Menjelaskan Iya. hal-hal yang mungkin Betul. kurang lurus di luar sana. Kita Yuk, tanya, dijawab, kita tanya, dijawab. Iya. Ini dia. fakta visual. Oke. Aku sih Abi Sumpah. TikToknya mah biasa aja, Abi. Baru Ada lihat. yang istimewa mah aku mah ada. Baru lihat. Ngeliat. Baru lihat gue. Gitu Biasa doang, aja sih, Prel. Abi, nggak ada yang salah. Kan olahraga, Bi. Tapi heboh, netizen heboh. Ya aku kaget. Gue karena pikir lo pakai temen-temen- busana muslim tapi ketat-ketat begini-begini gitu. Gue mikirnya gitu, enggak kan? Mungkin, nggak Cuma mungkin gitu lah, doang. gitu, Oke, gitu. kita runut iya. dulu ya. Kita runut ya. Namanya segini, kan orang kan rambut boleh sama hitam, kepala orang kan beda-beda Betul. ya. Kita runut ya. Nih tiba-tiba kok bisa heboh banget? Tat, kaget nggak? Mbak April kaget nggak begitu? Kaget lah. Kok tiba-tiba nih rame banget gitu? Lapak komen yang bikin rame? Kenapa? Lapak komennya yang bikin rame? Enggak, aku pertama tuh aku nggak lihat, terus udah gitu teman-teman kirimin, Pril ada di itu iya. salah Oke, satu oke. Mohon maaf, lambe-lambe." gue potong. Sebelum berbicara tentang akibatnya setelah itu, apa sih yang melatar belakangnya akhir TikTok itu seru-seruan dibuat? Apa? Jadi hari itu aku lagi ulang tahun. Oke. Terus udah gitu kan teman-teman pada kangen. Jadi ada sahabat aku kurang lebih 7 orang lah. Oke, Ya udah datang. kita ketemuan. Terus udah gitu udah mau pulang kan. April, TikTokan dong gitu. Ya udah. Jadi Itu ide dari
teman-teman. Oke. Jadi bener-bener kayak aku juga yang ini aja nih seru nih lari-lari kan olahraga banget gitu. Ya udah. Jadi. Pilihan TikTok kan banyak kan. Nah setelah dipilih itu yang menurut April, wah ini seru-seruan gitu. Ya ini olahraga gitu. Bareng-bareng. Nah baru Sadar setelah nggak itu kalau nanti rame. akan dipublish, maksudnya akan di-share. Tahu lo pastinya. namanya TikTok mah pasti dipublish lah. Rasa banyak yang lebih Yang disimpan KTP. Bukan, siapa tahu ada buat pribadi. Kalau video nggak dipublish, yang bukan TikTok, Apa ya? dokumentasi. Aku rasa Kadang-kadang ada ada buat di yang grup lebih doang. ekstrim, penampilannya tertutup tapi goyangannya juga lebih heboh di TikTok, lebih banyak yang marah kayak gitu. Ini mah biasa Saya aja. mikirnya nggak ada begitu, nih sesuatu. sumpah baru pernah ngeliat. Oke, akhirnya diposting sama teman. Akhirnya aku April ikut yang posting juga? Oh, aku April memang yang posting, posting, oke, terus nggak ada komen apapun, emang Belum posting tuh. aja iseng kan, Oke. supaya bisa di save gitu loh, bisa di save terus kasih ke teman. Terus ternyata sorenya tuh rame banget. Iya, jadi Teman-teman ngirimin. iya April gitu, ini rame banget, yang mana gitu kan, aku lihat, aduh aku juga deg-degan. Ini kan, Pak aku Ustadz bilang, belum tahu nih? Belum. Oke. Ya sebenarnya kalau di tengah-tengah netizen ya, aku nih berpendapat misalkan, sebenarnya itu TikToknya biasa. Cuma kebetulan karena April istri seorang pemuka agama ataupun seorang ustadz, mungkin jadi hal yang tidak biasa. Teman-teman juga harus bisa memandang secara luas. Nah sekarang tinggal ustadz bagaimana nih berpendapat di Nah, demikian. Gitu. gimana ngasih kabar Pak Ustadz waktu itu? Ya aku Atau Pak bilang, Ustadz tahu sendiri? enggak, aku kasih tahu. Aku bilang, Bibi, ini maafin aku ya, ini apa namanya ada berita gitu. Padahal aku biasa TikTokan lucu-lucuan, sama Ustadz juga biasa kayak Oke, gitu kok. Tat, sebelum Ustadz akan menjawab, Ustadz bukan ketat. Ustadz, lu jangan suka bikin bercanda-bercanda yang merinding. Ini kita mewakili dulu ya, supaya enak bisa dua belah pihak ya. Oke. Ini dari netizen, beberapa komennya, karena banyak banget kita pilih beberapa. Mending gini dong, daripada yang lagi tengkar sama, oke dokter. Oke. Kasus lain ya, mending gini, istri Ustadz joget, sopan juga jogetnya daripada harusnya begini nih, istri Ustadz tetap tampil cantik, tetap ikut zaman. Ini semua yang berarti pro ya. Daripada gibah. Sepertinya tanggapan ini kita tidak perlu komentarin ya. Iya. Karena menjurus ke seseorang ya. Iya, Idealnya, jangan, idealnya juga ini tidak tampil. Idealnya ya menurut saya. Oke, lanjut. Next. Untung gua nggak baca. Lupakan ini, syukur. lupakan ini. Ini yang provokatif yang ditampilin, aneh. Oke, lanjut. Oke. Akhirnya setelah mendengarkan itu, Iya, jadi kan banyak tuh masuk tuh Beb ya ke saya punya Instagram. Saya bilang ada apa sih bini gue? Begitu pas gue tanya, kamu joget TikTok apa ya? Ya Allah, ini mah tarian potong bebek angsa. Itu Ustadz pendapat pertama kali Iya begitu kan? ngeliat. Iya saya bilang yang kalau dulu kita suka diajarin sama guru potong bebek angsa masak di kuali nona minta dansa 4 kali sorong ke kanan sorong ke kiri tralalalalalalala artinya begini. Nyanyi tadi. Enggak, bacain nyanyi. Artinya begini, pertama, ini kalau bicara soal tarian, jauh sebelum kita ngebahas, itu ulama-ulama terdahulu sudah pernah membahas. Hukum awalnya adalah mubah, dengan catatan. Makruh dengan catatan, haram dengan catatan. Nah kalau ada yang berpendapat haram, silahkan ikuti pendapat gurunya. Yang tidak boleh kan mencaci maki yang beda pendapat. Kalau semua harus sama, tidak akan ada 4 mazhab. Ada Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Keempat orang ini nih satu guru, satu ilmu. Ada yang jadi guru, ada yang jadi murid. Keempatnya aja banyak perbedaan. Kenapa kita yang bukan siapa-siapa seperti mereka, kok nggak mau berbeda? Kok kalau berbeda marah? Kok kalau berbeda kita lebih gampang mencaci maki, menghina, kemudian melontarkan tulisan-tulisan yang menyakitkan. langsung personal yang diserang dan kebaikan selama ini hilang dalam sekejap. Ya. Artinya Beb, jangan sampai kita yang merasa alim tapi justru tidak berakhlak. Komennya menyakitkan, komennya membuat orang kemudian tersakiti. Sementara ulama-ulama terdahulu biasa dengan hal-hal furu, hal-hal ijtihad, hal-hal ikhtilaf. Dan itu biasa saja gitu. Perbedaan itu justru jadi berkah seharusnya. Jadi berkah. Malah Bib, saya kan pesantren ya, boleh dibilang latar belakang pesantrennya lebih ke Nahdlatul Ulama. Ada banyak pondok pesantren di Indonesia yang kalau haflatul wada, apalagi malam pentas seni, gontor aja misalnya.
itu biasa menampilkan tarian, dance misalnya, atau pesantren Asidikia, pesantren-pesantren lain, baik yang di Sumatera, Kalimantan, sebagai bentuk seni gitu loh. Oke. Yang penting kan itu masih wajar. Oke. Nah jadi yang salah itu, saya kembali tanya justru nih, yang salah tariannya, lagunya, atau TikToknya. Nah jangan sampai TikTok dianggap haram, tapi main IG nyaci maki jadi boleh. Atau gini, atau ada satu hal lagi. Atau memang karena orangnya. Atau karena orangnya. Jadi pasalnya emang gua nggak demen aja sama dia. Ini nih netizen emang lagi nunggu-nunggu. Apa nih? Nah, mumpung udah sikat. Kalau nggak Emang salah aneh nggak suka sama dia. ada yang komen katanya tuh sebenarnya aku lupa di mana ya, ada yang komen katanya sebenarnya bukan salah TikToknya, kayak goyangannya juga nggak salah karena nggak yang macem-macem kan, cuma katanya karena nih dianggap istrinya Ustadz, ada yang ngomong gitu kan tak? Ya, Gitu. Jadi betul. orang tuh pro kontra segala macam, itu gimana? Lah jangankan istrinya Ustadz, tadi kita udah bilang santri itu belajar agama di pondok pesantren kalau udah malam perpisahan, malam murid-murid baru diterima, itu selalu ada pentas seni. Apalagi di Gontor. Aduh, Masya Allah, benar-benar gitu, Nyanyi besar menari sekali. gitu, tak? Asidikia begitu juga, Al-Falah begitu juga, Asafiyah begitu juga. Artinya begini, kita yang komen jahat itu dibanding beliau-beliau, pemilik pesantren, pengasuh pesantren, keilmuannya kayak apa gitu loh. Oke, kalau gue lihat sih dari sisi lain ya, kan semakin ke sini metode dakwah tuh harus menyesuaikan zaman. Up to date. Up to date. Ya. Karena agar supaya juga mereka kan jadi kalau dulu kita masih kecil, kan doktrin kita ini kalau masih kecil sebenarnya takut-takutin. Jangan ini ya, kita begini. Jangan ini begini. Kalau sekarang kan udah nggak bisa. Mungkin April yang akhirnya ketika mereka melakukan itu mungkin ya akhirnya ya satu memang dia menganggap video itu masih oke-oke aja. Kedua ya dia berusaha untuk ngeblend sama suasana kayak begini gitu. Oke. Suasana blend. Kalau dia berpikir, dia nggak ada berpikir gue bakal bikin malu suami gue apa segala macam. Mungkin tidak ya, mungkin ya. Tapi setuju tuh pendapat Ustadz tadi tuh. Ini supaya ngeblend karena kondisinya kayak begini. Kalau kita terlalu kencang juga netizen enak. Nah, kalau begini dinamis enak juga, emang serba salah. Tapi gini aja, Pril. Allah telah menciptakan dua tangan untuk kita. Tidak akan mampu menutup jutaan mulut orang yang membicarakan kita. Cukup dua tangan kita menutup dua telinga kita agar kita tetap istiqomah, tidak membalas dengan cacian. Dan buat netizen, Allah sudah menciptakan jari-jari kalian yang indah, gunakanlah untuk hal yang baik, dengan mencaci antara sesama. Aduh, luar biasa. Mau nanya, Tuhan menciptakan kita dua tangan ya, dipergunakan untuk apa tadi Pak? Ya untuk menutup dua Menutup telinga. kuping, Bapak enggak buat nge-DM cewek-cewek. Bapak. Bapak ini nyundang masalah ya. Nasehatnya ya. Nasehatnya bagus. Nasehatnya, aduh. Tadi ini kan bini gue selalu nonton nih. Ya gue viral. Barusan tadi tuh bini gue pasti udah pas Melani ngomong main air kolam renang. Tapi begini, ini ada satu yang lebih mudah kayak begini misalnya. Ini tembok putih nih. Dia akan menjadi merah tergantung kacamata yang kita pakai. Dia akan jadi kuning tergantung lensa yang kita pakai. Maka lepas lensamu ketika memandang orang, karena bisa jadi yang salah adalah cara pandangmu. Bukan objeknya. Bukan objeknya. Oke, ini ada pendapat juga fakta visual dari Gus Miftah yang kemarin juga mampir Sempat hadir ke di sini, sini ya. ya, memberikan pendapat mengenai kasus yang lagi heboh dengan netizen ini. Silakan. Kalau hukum bermain TikTok gimana sih Gus? Selama tidak mengandung kemaksiatan, menampilkan syahwat dan gairah ya nggak ada masalah. Ini mohon maaf, ini dari pandangan Islam ya Gus ya? Ya. Sepanjang kontennya Sepanjang kontennya tidak mengandung maksiat, tidak mengumbar aurat, tidak mengandung syahwat, ya itu kalau toh kemudian katakanlah nggak ada manfaatnya, minimal makruh. Betul. Tapi kalau maksiat hukumnya tergantung niatnya Gus ya. Oh, jelas ya, clear tuh ya sebenarnya. Iya. Ya. Alhamdulillah. Ini niat kita apa? Main TikTok niatnya apa ya? Gitu Tat. Orang dagang di TikTok bisa kok. Iya benar. Berdakwah juga bisa kan Bisa sebenarnya? berdakwah. Iya. Banyak kok dakwah-dakwah TikTok. Betul. Nah, banyak. contohnya nih setelah banyak hujatan kayak begini, wah jualan berkah ya. Maksudnya biar
Endorse lancar ya deh. Netizen kan gitu, netizen gitu. Kalau kita nggak ada masalah, viewersnya cuma 2.000. Begitu ada masalah, naik 100.000. Betul. Kalau ini kan memang nggak sengaja akhirnya menjadi pusat perhatian. Kalau yang Nah sengaja teman-teman kita kan banyak yang memang sengaja untuk menjadi pusat perhatian agar supaya endorsan banyak. Gitu. Ya orang kan usahanya strateginya. Iya nggak apa-apa sah udah saja. sendiri-sendiri. Maaf, itu ada artikel ya, ada artikel itu. Baca artikel dulu. Oke, hujatan membawa berkah. April Jasmine dan Ustaz Solmed makin cuan. Wah, bagaimana tuh, Bril? Rezekinya makin Gimana tuh berbuka. Pak Ustadz? Iya. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala tuh memberikan satu ujian, pasti disiapkan penghargaan. Benar. Kita nih kalau setelah ujian kan dapat lulus ya, dapat toga. Habis itu dapat kerjaan. Ya udah, hidup tuh ya sunnatullahnya begitu. Bener. Ketika diuji dapat musibah, tenang. Wabasyiris sobirin. Pasti ada kabar gembira setelah ini. Dan kalau itu kemudian jadi berkah, dagangan jadi laris, endorsan jadi banyak, syuting jadi sering kita mampirin kemana-mana. Alhamdulillah. Hadza min fadli Asal Rabbi. juga mungkin gini ya, Tati ya, saat kita dicoba respon kita tepat gitu kali ya, Tati ya. Kita nggak jadi orang marah-marah gitu. Jangan. Ya udah terserah aja, asal kita jangan marah-marah balik, jangan terpancing gitu kali ya. Apa Tati ya. bedanya kita sama dia? Betul banget. Setuju, apalagi lapak komen, saling Saya setuju sama balas-balas. Ustadz nih. Betul. Di saat orang mencaci kita, Diemin aja, menyerang Tati. kita, maka kita membalasnya nggak harus dengan kekerasan, tapi kebaikan. Nah, ini Di loh. saat orang menipu kita dengan batu, kita balas melempar Luar dengan bunga. biasa. Tapi usahakan potnya ikut. Lucu, makin lucu aja nih. Masa cewek-cewek pada demen banget. Udah, Gigi, mendingan lo ngandelin kelucuan lo aja. Iya. Nggak usah strategi ini lucu lo. Kelucuan, jadi nggak usah strategi. Nggak usah udah. Request strategi. Oke, tapi benar ya, berarti rezeki jadi malah terbuka ya. Dengan apapun juga itu sekarang rezeki endorsan, ya syuting itu kan semua berkah gitu ya. Iya. Mbak April sendiri gimana? Tapi pada saat ini kan Ustadz benar-benar membela istrinya karena memang dianggap memang tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Tapi pada saat itu video kalian berdua tahu gitu, sempat ada diskusi nggak berdua suami istri gitu? Enggak sih, aku cuma bilang, Bi, ini maaf ya, karena aku sebenarnya males banget bikin risu-risu gitu, Iya. males gitu, Nggak anteng enak ya. aja orangnya. Terus, Bi maaf ya, terus Ustaz bilang, emang kayak gimana gitu kan. Aku kasih lihat, begitu doang olahraga. Iya sih, emang pada keringetan sih teman-teman abis itu. Iya. Bener-bener ya olahraga banget ya gitu. Jadi nggak ada yang snack apa gitu nggak ya? Kita diskusi malam-malam nih. Ah. Nih maaf nih, Ya. langsung kita cek. Mana coba akun apa itu? Lambe, cek berapa juta? Udah 2 juta, besok keluarin produk. Strategi beneran. Ya. Gua ngeluarin produk, dia ngeluarin produk. Saya bilang, ini dia. Ini dia. Langsung diberikan kemudahan. Jangan-jangan Kenapa? sebenarnya TikTok itu strategi bisnis mereka. Sih, polanya ada yang bermain di Instagram, cuan masuk. Ada yang bermain di TikTok, iya. gimana supaya cuan masuk. Ada juga yang bermain di TV. Ada. Nah, teman iya. kita ini bermain di TV supaya cuan masuk. Benar, cuma kesian begitu keluarin sedikit, kehantam berita yang lain. Semangat ya, yuk, oke. Mereka nih berjodoh di sinetron waktu sinetron bareng loh. Ada nggak? Ada nggak? Pesantren rock and roll. Ada nggak tapi dia? Loh ini. Dua ustadz berjodoh di sinetron itu. Salah satunya ini, Ustadz ini. Ustadz Solmed April sama Jasmine. April Jasmine. Terus apa lagi? Satu lagi Riza Ustaz sama Riza sama si Indri. Waduh, bener-bener kalau setiap ada api, syuting bareng mendatangkan perjodohan ya. Maksudnya gimana tuh? Hah? Ya siapa tahu kopi viral kita nggak tahu ya. Bukan apa, beda aja. Ngaco nih. Tunggu. Setiap ada gue nanti bisa berjodohan. Iya. Sini, pergi. Iya. Nah, lu di situ berdua. Apa siapa? Lu di situ. Gue mau jodoh-jodohan gak milih-milih ya. Gila kali lo. Oh, Melani. Kalau dia nggak cocok jadi, kalau dia nggak cocok jadi istri, keamanan. Lu gimana baru gue mau jalan. Oke. Sekarang lo. Apa? Senin harga naik lo. Teman Penny Res. April, Mbak April di sini dulu. Ustadz juga di sini dulu ya. Stay dulu bersama kita karena kita masih ada tamu yang lain. Siapakah Mbak Inul? Ini harmonis sekali. Adalah Cynthia Lamusu dan Mas Surya Saputra. Ini bintang aku. Fakta visualnya dong, Nul. Fakta visual. Fakta visual. Ayo kita lihat fakta visualnya. Fakta visual. Apa tuh? Hari ini yang
yang paling happy banget karena Mas Surya datang itu adalah Bunda Inul katanya. Inul sih. Inul sampai ke lokasi syutingnya moto-moto. Iya. Bunda ngepas banget. Ayo ngomong Bun, ngomong Bun. Lu naksir? Bukan naksir, itu kan suami ini orang. kebetulan Ya, maksudnya aku tadi itu mengidolakan. ada di rumah mau ikut. Bintang tamunya hari ini Mas Surya ya. Itu bapaknya si Andin itu katanya gitu. Oh, ngefans banget ya. Ngefans banget lu. Lu ngefans sama Surya Saputra? Gue pikir Surya Insomnia. Tapi sinetron itu terinspirasi sama Vicky loh. Maksudnya? Terinspirasi sama Vicky. Mereka berdua? Iya, Ya, mungkin Vicky dong. juga mau bikin sinetron yang memang kisah nyata juga. Apa? Ikatan hutang. Udah, fokus dulu. Apa kabar kalian berdua, sehat? Baik, alhamdulillah. Ya. Kalau boleh tahu, udah berapa lama sih menikahnya? Insya Allah 13. Juli nanti 13 tahun. Juni. Juni sama Juli, ayo. Juli udah. Coba sebentar. Juli ulang tahun Ini gua. kita Juli, pastikan. jangan lupa. Ini agak bahaya ini. Coba tanggal pernikahan kalian di hitungan ketiga sebutkan dengan tahun lengkap ya. 1, 2, 3. 8 Juni 2008. 8 Juni 2008. Gue yang ngingetin dia tadi barusan. Lu bilang tadi 2004 ya? 2008. Oh iya. Ya udah deh. Aduh, so sweet banget. Untung Surya Saputra sama Mbak Sinti yang main tebakan tanggal nikah dan tahunnya. emang Coba kalau gua. Udah keren. Kemarin kan yang keberapa gitu. Yang mana tanggal berapa? Apanya? Kemarin menikah sama Kalina tanggal berapa? 13 Maret 2021. Oke, itu nikah. Iya. Cerai tanggal? Jangan dong, jangan.